Praktik lapangan dalam rangka uji kinerja ini, saya memberikan layanan bimbingan kelompok kepada siswi kelas 10 TKJB dengan topik tugas mengenai seks bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca dan teman-teman dari kelas 10 TKJB mendukung Ibu Ambar dalam pelaksanaan uji kinerja. Semangat Ibu Ambar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Dewi Wulandari, guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Kaur. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Patimura. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya sedang melaksanakan praktik lapangan dalam rangka uji kinerja di sekolah saya, SMK Negeri 3 Kaur, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana hari ini, sehat, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya kalau hari ini dalam keadaan sehat. Nah, kalau nanti Ibu tanya bagaimana keadaan kalian yang hari ini perasaannya sedang bahagia, sedang sehat, silakan nanti kalian angkat tangannya yang full. Nah, kalau ada yang misalnya sedih-sedih nih Bu, ada masalah di rumah, boleh kalian angkat tangan setengah saja. Dan yang lagi sangat sedih, boleh tidak mengangkat tangan. Ya, Ibu tanya sekali lagi, apa kabarnya Nak hari ini? Baik, Bu. Baik semuanya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Iya, anak-anakku, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti layanan yang akan Ibu berikan kepada kalian pada hari ini, yaitu layanan Bimbingan kelompok. bimbingan kelompok. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita melakukan kegiatannya, nah, seperti biasanya kita akan melakukan doa terlebih dahulu supaya perjalanan dalam kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat yang baik. Siapa yang mau memimpin doa? Itu, ya silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai berdoa, mulai belajar doa selesai. Ya, terima kasih ya Nak ya sudah memimpin doa kita pada hari ini. Kursinya sudah nyaman Nak untuk kita melakukan pembelajaran? Sudah nyaman ya. Dan hari ini semuanya sudah hadir pas 8 orang kelas 10 TKJB. Iya. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini kemarin Ibu sudah berkunjung ke kelas kalian ya. Dan Ibu juga sudah mengungkapkan mengenai kuesioner tentang pemahaman kalian mengenai seks bebas. Kalian sudah mengisi itu ya. Nah, dan Ibu juga sudah memberikan pemahaman kepada kalian mengenai kenapa kalian perlu diberikan layanan bimbingan kelompok ya. Nah, anak-anak semua sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Ya, jadi Ibu kasih tahu ya Nak ya, bahwa layanan bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas satu topik tugas, yaitu topik tugasnya adalah mengenai seks bebas. Nah, kemudian nanti kita akan membahasnya itu dalam dinamika kelompok. Ini kan kita secara berkelompok, jadi kita akan membahasnya secara kelompok. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian adalah sebagai anggota kelompoknya. Nah, tugasnya Ibu ini nanti hanya mengarahkan saja Nak diskusi kelompok kita pada hari ini. Sedangkan kalian anggotanya nanti yang aktif dalam kegiatan. Ya, sudah paham anak-anak? Paham. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga ada asas yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah asas sukarela. Apakah kalian kesini terpaksa nih aku dipanggil Ibu Ambar untuk melakukan layanan ini? Apa kalian terpaksa? Tidak. Tidak ya? Iya, tidak terpaksa. Jadi kalau sukarela nanti Ibu harapan Ibu kalau kalian sudah sukarela itu nanti dalam mengungkapkan pendapatnya terbuka, kemudian aktif dalam berkegiatan. Juga ada poin yang kita sepakati Nak dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Misalnya ketika yang mau berpendapat harus angkat tangan terlebih dahulu.
teman kita yang berpendapat. Nah, apa sih Bu tujuannya dari layanan bimbingan kelompok ini? Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa tujuannya dalam kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, selain nanti kalian ini diajarkan untuk percaya diri mengungkapkan pendapat, nah bahwa dalam bimbingan ini juga nanti kita akan mencegah terjadinya seks bebas. Jadi kalian akan diberikan pemahaman supaya kalian tidak melakukan seks bebas ya. Nah, anak-anak dalam kegiatan ini nanti diperlukan waktu kurang lebih 45 menit. Siap ya? Siap, Bu. Siap. Kalau semuanya sudah siap, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu kita perkenalan dulu. Perkenalan dengan menganalogikan diri kalian sebagai hewan idola kalian. Misalnya, nanti perkenalannya seperti ini. Nama saya Ambar. Saya menyukai diri saya sebagai burung elang misalnya. Karena burung elang itu terbang tinggi seperti cita-citaku misalnya. Bisa dipahami anak-anak? Sudah ada bayangannya? Hewan apa? Sudah ada ya? Kita mulai perkenalannya. Kita mulai dari sebelah sini ya, dari Jerry dulu. Perkenalkan, nama saya Kristianti. Saya mengibaratkan saya seperti binatang kancil karena cerdas dan cekatan. Iya, bagus sekali teman-teman. Kita panggil siapa? Halo kancil. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Wulandari. Saya mengibaratkan diri saya sebagai semut karena mempunyai solidaritas yang tinggi dan bekerja keras. Ih, mantap sekali. Kita sebut apa? Halo semut. Perkenalkan, nama saya Rafika Nazala. Saya mengibaratkan diri saya sebagai kura-kura meskipun berjalan lambat tapi pasti. Mantap. Nanti kita sebut apa? Halo kura-kura. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya mengibaratkan seperti lumba-lumba karena merasa bebas. Iya, keren. Kita sebut apa? Halo lumba-lumba. Dimulai dari situ ya, Kak ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Emidias. Saya mengibaratkan diri saya sebagai kupu-kupu karena kupu-kupu mengajarkan kepada kita hidup tidak harus menyerah. Yeay, keren. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Serika. Saya ingin menggambarkan diri saya sebagai singa karena singa berwibawa. Yeay. Halo, Sofia. Selanjutnya, Nak. Perkenalkan, nama saya Julia Santriani. Saya mengibaratkan diri saya sebagai kucing karena tingkahnya yang menggemaskan dan lucu. Lucu sekali ya. Halo, kucing. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nisa. Saya mengibaratkan diri saya sebagai kelinci karena lucu dan cekatan. Yeay, keren. Halo, kucing. Anak-anak semuanya tadi sudah kenalan semua namanya. Mengibaratkan dirinya sebagai hewan idolanya. Ada yang lumba-lumba tadi, ada yang singa, ada kelinci, dan macam-macam lainnya. Tapi Ibu lihat masih ada yang grogi untuk kita melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, Ibu ada permainan di sini anak-anak. Permainannya adalah rebut kursi. Nanti kita akan bernyanyi mengelilingi kursi kalian ini, tapi ada satu kursi nanti yang dimundurkan. Ketika Ibu bilang stop, kalian stop untuk bernyanyi. Kemudian langsung rebut kursinya. Nanti akan ada satu teman kita yang tidak kebagian kursi. Ya, nah yang tidak kebagian kursi kita kasih apa hukumannya? Kasihan, Delo, gitu aja ya. Setuju semuanya? Setuju. Ya, begitu kita tegak yuk. Taruh ke belakang. Oke, sudah tegak semuanya. Tadi nyanyi apa?
Cukup. Sudah cukup ya kalian? Sudah lega? Tidak cemas? Tidak. Silakan ke bangkunya masing-masing Miko. Mika ambil bangkunya. Oke, tidak cemas ya? Siap? Kita ke kegiatan selanjutnya? Siap, dan siap sekali. Ya, baik anak-anak, dalam bimbingan kelompok ini nanti Ibu akan memberikan namanya pendekatan problem solving. Nanti Ibu akan memberikan kasus, satu contoh kasus kepada kalian. Nah, nanti tugasnya kalian adalah menganalisa mengenai kasus itu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dan kalian semuanya harus aktif dalam menjawab. Siap ya? Siap, Bu. Ya, siap. Oke, kalau begitu Ibu ke PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya anak-anak, bimbingan kelompok dengan pendekatan problem solving. Kita akan memahami mengenai seks bebas. Nah, hari ini kita akan melakukan apa? Di situ ada kita akan menganalisis kasus, kemudian kita menjawab pertanyaan mengenai kasusnya. Nanti ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Selanjutnya memahami materi mengenai pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini dia. Nah, ini ada contoh kasusnya dan pertanyaannya. Sekarang siapa yang mau membacakan kasusnya? Silakan dibacakan. Wina dan Reza merupakan sepasang kekasih. Keduanya merupakan pelajar dari salah satu SMK yang ada di Kabupaten Palu. Wina merupakan siswa yang cukup berprestasi. Namun semenjak ia berpacaran oleh Reza, Wina menjadi murung dan pendiam. Sedangkan Reza merupakan siswa yang lumayan terkenal agresif di sekolah. Pada suatu hari, Wina dan Reza jalan-jalan berdua menuju tempat yang sepi. Dalam hal berpacaran, Reza sering sekali meminta hal-hal yang aneh kepada Wina. Misalnya, Reza meminta untuk berciuman, memegang bagian sensitif dari Wina. Awalnya Wina menolak, namun Reza tetap memaksa untuk melakukan dengan mengancam Wina. Akhirnya Wina terpaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, terima kasih Sela ya sudah membacakan mengenai kasus seks bebas. Yang lain sudah memahami nak tentang ini kasusnya? Sudah diamati ya? Nah, kalau sudah memahami mengenai kasusnya, sekarang kita jawab pertanyaannya. Pertama, permasalahan apa sih yang sedang terjadi? Pemaksaan. Iya. Kemudian apa lagi nak? Pengancaman. Oke, di sini ada pemaksaan dan pengancaman. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan. Permasalahannya itu Bu, tentang si Vinanya salah pergaulan sama si Reza, Sehingga terjadinya hubungan suami istri. iya, bagus. Langsung kita simpulkan mengenai permasalahan yang sedang terjadi ini adalah bahwa si Wina dan si Reza itu salah pergaulan kata Tias tadi. Dan kemudian permasalahannya adalah bahwa si Wina sebenarnya sudah menolak untuk melakukan hubungan suami istri, namun dipaksa dan diancam oleh si Reza. Kemudian kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang mengakibatkan permasalahan dapat terjadi? Siapa yang mau berpendapat? Ayo, silakan. Minggu. Karena kurangnya iman Wina dan Reza. Iya, kurangnya iman dari Wina dan Reza, bagus. Kemudian apa lagi? Boleh? Jerry? Ya. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua, bagus. Jadi menurutnya Jerry itu pengawasan dari orang tua itu perlu. Kemudian Caca, boleh Caca? Mungkin karena sudah masa pendewasaan, jadi Reza tidak bisa mengontrol nafsunya. Iya, itu bisa menjadi salah satu akibat ya nak ya. Apa itu emosionalnya sih
nafsu, kata Caca. Bisa kita simpulkan bahwa apa saja yang mengakibatkan terjadinya permasalahan ini? Apa saja tadi yang sudah dijelaskan sama teman-temannya? Kurangnya iman, kemudian kurang pengawasan dari orang tua, kemudian tidak bisa mengontrol nafsu. Sudah itu ya? Iya, itu yang menurut teman-teman yang mengakibatkan permasalahan ini dapat terjadi. Nah, sekarang kita kasih tepuk jempol dulu nak untuk teman-teman kita yang sudah berpendapat. Semuanya semangat, tepuk jempol. 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 Mantap. Ya, lebih semangat lagi ya, lebih banyak lagi yang berpendapat. Kita ke pertanyaan yang ketiga, nak. Apa dampaknya jika Wina terus memberikan apa yang Reza inginkan? Silakan. Pernikahan ini yang akan terjadi adalah pernikahan ini. Bagus sekali. Kemudian hamil di luar nikah. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau Wina terus memberikan? Ya, silakan. Ya. Akan mudah terkena penyakit HIV atau AIDS. Iya, berarti ada 3 di sini yang bisa kita simpulkan bahwa tadi apa? Yang pertama hamil di luar nikah, kemudian kalau sudah hamil itu terpaksa untuk dinikahkan, ada pernikahan dini. Nah, kemudian katanya Tias tadi bisa terkena penyakit HIV/AIDS. Kalau kita melakukan seks bebas itu dampaknya bisa HIV/AIDS. Ya. Itu sudah kita simpulkan ya Naya, apa tadi? Hamil di luar Kemudian oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia. Bagaimana harusnya Wina bersikap mengenai perilaku yang dilakukan oleh Reza? Kayak gimana nih, si Wina tadi kan dipaksa. Seharusnya sikapnya Wina itu seperti apa? Silakan, Caca. Menolak secara tegas. Menolak secara tegas, bagus. Selanjutnya ada lagi, nak. Silakan, Tias. menutup komunikasi sama si Reza. Iya, menutup komunikasi dengan si Reza. Bagaimana harusnya Wina bersikap mengenai perilaku? Jadi itu tadi ya, tegas ya. Tegas jadinya berani untuk berbuat menutup komunikasi dengan si Reza. Nah, jadi si Winanya harus tegas dalam menentukan keputusannya untuk tidak berhubungan dengan Reza. Iya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara penyelesaian masalahnya kira-kira seperti apa ya? Ayo, misalnya si Wina ini adalah temannya kalian. Untuk menangani permasalahan ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Tidak usah malu-malu, ragu-ragu. Tias lagi, boleh Tias? Menurut saya si Winanya itu seharusnya jujur sama orang tuanya biar bisa si Rezanya itu dilaporin ke pihak keluarga. Iya, keputusan yang bagus ya dari Tias, pendapatnya Tias, bahwa seharusnya menurut Tias ini Wina ini melaporkan ke orang tuanya supaya Wina dapat perlindungan. Karena apa tadi nak? Si Winanya sudah dapat ancaman dari si Reza. Jadi harusnya si Wina bisa minta bantuan kepada orang tuanya untuk melaporkan Reza ke iya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Iya. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Caca. Kalau kalian sebagai Wina, itu yang akan dilakukan adalah terbuka kepada teman dan orang tua supaya kita dapat bantuannya, nah ya. Kita tidak bertahan seorang diri. Anak-anak, tadi semuanya sudah memberikan jawaban mengenai pertanyaan dari kasus yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, yuk kita uji jawaban kalian tadi dengan materi yang sudah ada. Benar atau tidak nih jawabannya kalian? Dengan melalui materi pendewasaan usia perkawinan. Siapa yang mau membacakan ini? Siapa? Caca, silakan Caca. Ya, berdiri saja Caca.
usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan, perempuan mencapai minimal usia 20 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Dan hal-hal yang harus dipersiapkan, yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan mental, yang ketiga persiapan sosial ekonomi, yang keempat pendidikan dan keterampilan, dan yang terakhir persiapan agama. Ya, terima kasih Caca sudah membacakan mengenai pengertian dan hal yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan. Sudah baca semuanya? Sudah mendengarkan Caca tadi ya? Kita lanjut lagi Nak. Nah, ini ada kemungkinan resiko menikah dini. Ibu minta tolong kepada Arya. Coba dibacakan ya. Kemungkinan risiko menikah dini: 1. Perceraian, 2. Sering terjadi pertengkaran, 3. KDRT, 4. Keguguran, 5. Kematian bayi, 6. Kanker rahim, 7. Prematur, 8. Kelainan bawaan pada bayi. Iya, terima kasih Arya sudah membacakan mengenai kemungkinan resiko kalian kalau kalian menikah dini. Nah, di situ ada perceraian. Kenapa bisa terjadi perceraian? Iya, bagus sekali karena usia belum matang dan tidak bisa mengontrol emosi. Jadi rentan perceraian. Terus sering terjadi pertengkaran, kemudian adanya KDRT, terus keguguran. Kenapa bisa terjadi keguguran? Kira-kira? Coba angkat tangannya, ayo. Siapa? Jerry. Kenapa Jer? Karena depresi. Iya, karena depresi tadi belum bisa mengelola emosinya dengan baik, terus tiba-tiba hamil. Depresi akhirnya karena pikiran dan stres bisa keguguran. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Caca. Rahim yang belum kuat. Iya, bagus. Jadi kemungkinan rahim itu memang belum siap untuk hamil. Jadi bisa terjadi keguguran ya, karena idealnya hamil tadi umur 22 tahun. Terus juga ada kematian bayi, kemudian ada kanker rahim, terus ada bayi yang prematur dan juga kelainan bawaan pada bayi. Kita lanjut lagi, nah ini penyebab remaja melakukan seks bebas. Ibu minta tolong kepada Yaya. Silakan dibacakan ya. 5 penyebab remaja melakukan seks bebas. Yang pertama, pengaruh media elektronik. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, rendahnya pendidikan moral agama. Yang keempat, minimnya pengetahuan. Dan yang terakhir, minimnya pengawasan orang tua. Iya, terima kasih Yaya sudah membacakan 5 penyebab remaja melakukan seks bebas. Jadi betul ya tadi yang mengungkapkan penyebabnya dari Simina dan Reza tadi melakukan seks bebas, yaitu ada pengaruh media elektronik, misalnya seperti apa coba? Film-film dewasa dari media sosial bagus. Terus pengaruh lingkungan dari luar. Yang kedua ya poinnya pengaruh lingkungan. Kemudian ada rendahnya pendidikan moral agama sehingga bisa melakukan perbuatan seperti itu ya. Terus ada minimnya pengetahuan. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Kenapa minimnya pengetahuan itu bisa menjadi penyebabnya? Ya, silakan Caca. Belum terlalu mengerti bahwa melakukan seks bebas itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Iya, bagus. Iya, bagus sekali. Iya, jadi minimnya pengetahuan ini bisa menjadi penyebabnya karena itu tadi ya sudah Caca ungkapkan. Terus kemudian ada minimnya pengawasan orang tua. Betul ya, tadi ada yang mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua. Kita lanjut lagi Nak. Nah ini dampak dari seks bebas. Ibu minta tolong kepada Jerry. Coba Jerry dibacakan. Dampak dari seks bebas: 1.
kedua, kulit kutil kelamin. Yang ketiga, HIVS. Yang keempat, IPX, hepatitis B, ya. Selanjutnya, menyesal dan bersalah, dan terakhir depresi. Iya, terima kasih ya Jerry sudah membacakan dampak dari seks bebas. Sudah bisa dilihat di sini ya anak-anak ya. Lanjut lagi. Lewat. Kiat menghindari seks bebas. Itu minta tolong pada Sari. Coba Sari dibacakan nak. Menghindari seks bebas. 1. Selektif dalam memilih teman. 2. Pendirian kokoh. 3. Banyaknya kegiatan positif. 4. Ingat akan orang tua. 5. Mendekatkan diri dengan agama. Iya, terima kasih Sari sudah membacakan kiat menghindari seks bebas. Sudah bisa dibaca ya nak ya di sini. Selektif memilih teman ini, kita harus bisa memilah teman. Nah, misalnya kamu cari santingan, kina-kinai santingannya. Ya, kalau misalnya kalian berteman sama orang yang tidak sekolah lagi, itu kan akan berpengaruh yang berbeda ya, ya. Itu adalah selektif dalam memilih teman. Kemudian berpendirian kokoh. Jadi maksudnya kalau berpendirian kokoh ini kalian harus punya prinsip bahwa saya tidak akan melakukan seks bebas itu. Selanjutnya memperbanyak kegiatan positif. Ingat akan orang tua, jangan sampai mengecewakan orang tua. Selanjutnya mendekatkan diri dengan agama. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar generasi yang berencana. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Nike, ayo ke dari gambar yang pertama ini. Sekolah dulu, kemudian gambar yang kedua wisuda, setelah kuliah, kemudian kerja, terus kemudian berkeluarga. Iya, ternyata kalau ditunjuk bisa kan ya. Tapi kalian malu untuk mengungkapkan. Kita sekarang tepuk semangat dulu biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Ya, semangat lagi ya. Ya, kita kembali ke sini. Betul ya yang diungkapkan dengan Nike tadi. Kalau kalian sudah bisa melewati hal ini, insya Allah nanti akan menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi kalian perlu berencana. Nah, jadilah generasi yang berencana. Sudah selesai nak materinya kita? Sekarang ada pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari seluruh kegiatan kita pada hari ini apa yang sudah dibahas? Kira-kira sebagai kalian sebagai pelajar apa sih yang bisa kalian simpulkan nak dari apa yang sudah kita bahas? Ya, silakan ya. Kesimpulannya adalah kita sebagai pelajar juga harus menjadi pelajar yang berencana supaya bisa memiliki hidup yang baik. Bukan hanya keluarga berencana saja yang harus direncanakan, dan kita sebagai pelajar yang berencana harus sekolah dulu, karena sekolah itu penting, bukan hanya mendapatkan ilmu saja. Di sekolah juga kita bisa mendapatkan banyak wawasan dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari sekolah. Setelah lulus sekolah, kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah, di mana kita kuliah bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan setelah kita lulus kuliah, di sanalah kita bisa mencari pekerjaan atau profesi yang kita inginkan, dan hasil dari kerja keraslah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan seperti rumah ataupun apapun itu. Dan barulah menikah dan memiliki keluarga yang harmonis. Dan kita sebagai pelajar yang berencana harus menjauhi seks bebas. Kita kasih tepuk tangan untuk dia. Ya, komplit ya. Jadi dia sudah menjelaskan mengenai generasi yang
ada Jerry. Coba Jerry, apa yang akan Jerry lakukan? Mendekatkan diri pada agama. Mendekatkan diri kepada agama. Ada lagi? Memilih lingkungan yang positif. Memilih lingkungan yang positif. Bagus ya, tepuk tangan dulu untuk Jerry. Ya. Kemudian ibu mau bertanya lagi kepada Nike. Coba kalau Nike apa? Memperbanyak kegiatan positif. Iya. Bina akan orang tua. Iya bagus. Kalau Nike itu memperbanyak kegiatan positif dan ingat dengan orang tua. Tepuk tangan lagi untuk Nike. Selanjutnya ibu bertanya kepada Arya. Kalau Arya bagaimana ya? Pendirian pokok, semisalnya pacar saya mengajak berhubungan seks, saya menjawab tidak. Iya, tegas ya, harus menjawab tidak kalau pacarnya mengajak untuk berhubungan suami istri atau berhubungan seks bebas. Tepuk tangan untuk Arya. Ibu akan memberikan di sini ada lembar kerja. Semuanya membawa pena atau tidak? Tidak, nanti ibu kasih. Kasih ke sebelah. Ini bagaimana penguasaan materinya kalian setelah kita tadi pembahasan mengenai kasus ini. Pertama, apa yang seharusnya dilakukan ketika pacarmu mengajak seks bebas? Kira-kira apa? Apa dampak dari seks bebas? Bagaimana cara menghindari seks bebas? Kemudian ada apa saja yang perlu dilakukan untuk menyiapkan perkawinan? Dan yang terakhir, apa tanggapanmu mengenai perilaku seks bebas? Semuanya sudah kita bahas tadi ya. dijawab. Tapi kadang kalau ibu tanya tadi ada yang malu-malu, harus ditunjuk dulu baru bisa jawab. Iya, kenapa? Grogi. Grogi, tapi di sini sudah dibuktikan kalau kalian sudah memahami layanan yang sudah ibu berikan pada hari ini. Baik anak-anak, tadi semuanya sudah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan ibu lihat semuanya sudah bisa dalam mengerjakan LKPD-nya. Artinya semuanya sudah paham mengenai materi yang ibu berikan. Nah, sekarang anak-anak kita sudah sampai pada tahapan terakhir dari layanan kita.
TKJB itu perempuannya tinggal 8 orang lagi. Yang lainnya lambat laun pada berguguran. Jadi Ibu harapkan kalian nanti jangan ikut gugur. Oke? Oke. Ya, pada hari ini kan Ibu sudah memberikan pengertian kepada kalian, pemahaman kepada kalian mengenai seks bebas. Ternyata itu dampaknya banyak, seks bebas itu. Selain juga masa depan kalian nanti akan terhambat, orang tua kecewa, itu juga akan menyakiti diri kalian sendiri. Contohnya misalnya kalian akan terkena penyakit kelamin. Ya, kemudian kalian juga akan terganggu gangguan psikolog, mental atau psikologis ya. Jadi harapan Ibu apa yang sudah kalian ungkapkan tadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya sudah punya pacar? Belum? Sela belum? Siapa yang sudah punya pacar? Arya dengan Sari. Arya dengan Sari sudah punya pacar. Jadi harus bisa berpendirian kokoh kalau kata Arya tadi ya. Jadi Arya itu nanti harapannya menerapkan untuk diri sendiri bahwa Arya berpendirian kokoh, menolak untuk melakukan seks bebas ya. Nah itu ya anak-anak ya, semangat dan jadilah generasi yang baik, yang berencana. Jadilah generasi yang berencana. Generasi yang berencana tadi apa? Sekolah dulu dengan baik, kemudian berhasil kita bisa wisuda, habis wisuda kita bekerja, habis bekerja baru kita bisa berkeluarga dengan harmonis. Iya. Nah, anak-anak di sini Ibu mau tahu tanggapannya kalian dalam kita melakukan layanan bimbingan kelompok ini, perasaannya seperti apa? Ibu mau bertanya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Caca siap jawab? Gimana perasaan Caca setelah melakukan layanan bimbingan kelompok ini, Nak? Untuk kegiatan kali ini, saya merasa sangat senang karena bisa menyerap ilmu dengan mudah, karena kita bisa saling bertukar pendapat ya, dan banyak mendapat wawasan yang baru. Iya, tepuk tangan untuk Caca. Jadi Caca merasa bahwa dari layanan ini lebih mudah dalam menyerap informasi. Itu terbukti ya dari lembar kerja yang Ibu berikan kepada kalian. Kalian cepat mengerjakannya dan paham dari apa yang sudah disampaikan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan lanjutannya setelah ini nanti Ibu akan memberikan post-test mengenai pemahaman kalian tentang seks bebas. Kalau kemarin kan kalian sudah mengisi juga pemahaman mengenai seks bebas sebelum layanan diberikan. Nanti Ibu akan berikan lagi. Nah, nanti Ibu akan lihat siapa di antara kalian yang membutuhkan tindak lanjut atau layanan lanjutan. Misalnya konseling individu, atau dari kalian yang perlu atau mau bercerita tentang pengalaman berpacarannya, misalnya dengan pacarnya sama seperti kasus Wina dan Reza tadi, bisa langsung menemui Ibu di ruang BK. Ibu terbuka untuk bisa menerima kalian cerita mengenai hal itu. Ya Nak ya, kapan saja boleh langsung hubungi Ibu. Oke? Iya, kalau seperti itu, nah tadi kita membuka layanan dengan doa, kemudian kita akan tutup lagi dengan doa. Silakan siapa yang ingin mengikuti doanya lagi? Tadi saya lagi, ya boleh silakan. Ya, Bapak, sebelum kita melakukan pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Doa selesai. Terima kasih Sela ya sudah memimpin doanya untuk kawan-kawan. Selanjutnya anak-anak Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah tergabung dalam grup bimbingan kelompok. Arya mana hatinya? Di rumah. Nanti nyusul aja ya. Ibu mau minta tolong kepada kalian untuk mengisi instrumen evaluasi hasil namanya. Nanti Ibu share ke grup bimbingan kelompok yang sudah kita bentuk. Nah, kalian nanti mengisi sebagai evaluasi dari layanan yang sudah kita lakukan.
Nah itu ya sudah ibu kirim di grupnya, silakan dibuka dan silakan diisi. Kalau ada pertanyaan, tanyakan sama ibu. Semangat selalu belajar di seluruh Indonesia.